sehingga dia semakin kau pakai di dalam pujian penyembahan. Dan hari ini kami akan mendengar firman-Mu. Kami mau belajar banyak tentang firman. Dan setiap orang yang belajar pasti dipuaskan. Tidak ada orang yang belajar dan tidak menjadi cerdas dan pintar. Kami percaya roh kecerdasan, roh hikmat menguasai setiap orang yang mau diajar. Dan saat ini Tuhan, kami persilakan Kau berbicara dan mengajar kami. Dan kami siap untuk mendengar. Dan kami siap untuk diajar. Dan biarlah setiap firman mengubah kami, mengubah gaya hidup kami, cara pikir kami, cara hidup kami, dan mengubah paradigma. Biarlah firman-Mu menjadi terpujilah nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Oke, sebelum kita mendengar firman Tuhan, terlebih dahulu kita akan membaca deklarasi dengan iman. 1, 2, 3. Aku adalah orang yang berharga, dimerdekakan, ditebus, diampuni, dikasihi, diberkati, dilindungi, makmur, sehat, dan utuh. Aku teguh dalam iman, penuh hikmat, berbakat, percaya diri, kreatif, kompeten, disiplin, fokus, penuh motivasi. Aku diperlengkapi, diurapi, diterima, dan diakui. Aku bukan orang biasa-biasa, bukan orang rata-rata. Aku adalah anak dari Allah yang Maha Tinggi. Semua rancangan Tuhan dalam hidupku pasti terjadi. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan, kami percaya mulut kami diurapi. Setiap perkataan kami mengubah alam roh dan apa yang kami katakan pasti digenapi. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke, shalom semuanya. Hari ini firman Tuhan tentang tempat kesukaan Roh Kudus, ya, tempat kesukaan Roh Kudus. Saya buka dulu ayat firman Tuhan atau PowerPoint-nya. Tempat kesukaan Roh Kudus. Bentar ya. Oke. Ayat firman Tuhan dalam Yohanes 7 ayat 37 berkata demikian. Yohanes 7 ayat 37. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dipulihkan. Belum dimuliakan, sorry. Salah baca ya. Nah, Alkitab di sini berkata bahwa barang siapa percaya kepadaku, apa yang dikatakan kitab suci dari dalam hatinya akan mengalir aliran air kehidupan. Alirannya air kehidupan ini dikatakan yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dipulihkan. Nah, kita melihat bahwa Alkitab itu memberikan kita penjelasan bahwa Roh Kudus itu dilambangkan seperti air. Dan kehadirannya memang seringkali seperti air. Kita tahu ya lambang-lambang Roh Kudus ya kan. Kita kalau saudara dengar di video saya ada Roh Kudus digambarkan sebagai meterai, sebagai api, sebagai merpati, sebagai angin, sebagai anggur ya kan, kemudian sebagai air dan minyak. Tetapi saat ini kita tidak sedang berbicara yang lain. Tetapi kita itu harus tahu kenapa Roh Kudus itu selain lambang, tapi hadiratnya memang seperti itu, saudara. Makanya kalau Roh Kudus menjamah, kadang-kadang kita ngerasa panas. Sebuah panas atau hangat
bukan panas kayak api kayak yang gimana ya, tetap ada panas tapi nyaman ya, panas. Makanya kadang-kadang kalau kita lagi dengar firman itu kayak ada api, berapi-api kan. Kadang kita ngerasa kayak angin waktu penyembahan, pada hadirat Tuhan tuh angin tuh kayak gelombang, kayak ada gelombang tapi angin gitu, kayak anginnya tuh enggak, kalau angin kan biasa gini ya, itu angin itu kayak gelombang gitu kan. Kadang itu benar-benar kayak air dicurahkan mengalir. Beberapa orang, kalau yang minyak ini saya nggak pernah ya, beberapa orang ngerasain kayak ada minyak itu turun dari muka sampai ke tubuhnya, itu kerasa memang ada minyak, tapi waktu buka mata dilihat nggak ada minyaknya, tapi kerasa itu bener-bener minyak gitu loh. Dan beberapa orang itu kayak diguyur air. Nah, dulu ada dari di sini ya, Ko Ayung yang di sini tuh kayak diguyur air gitu ya. Dan anehnya orang sebelah kanan kiri, dua-duanya kesaksian, dia merasa kayak diciprati air. Yang sebelah kanannya Ko Ayung itu ngerasa diciprati air, jadi kena sininya. Yang di sebelah kirinya kena sininya. Berarti itu kan nyata kan? Nggak cuma gambaran. Itu sampai mereka ngomong, saya ngerasa kayak ada air nyiprat gitu loh, nyiprat. Nah, Ko Ayung ngerasa diguyur, yang ke sebelah kirinya ngerasa di sebelah kanannya dan sebagainya. Nah, sekarang kita pelajari kenapa Roh Kudus itu dilambangkan. Nah, sekali lagi ternyata lambang itu nggak cuma lambang. Hadiratnya memang seperti itu. Dia digambarkan sebagai air dan minyak, ya kan? Kita seringkali melihat itu sebagai minyak. Supaya kita itu mengerti karakternya Roh Kudus. Makanya saya pernah ngomong kan, kalau Yesus gak pernah digambarkan sebagai minyak, sebagai air, nggak ada, ya kan? Yesus itu digambarkan sebagai firman, sebagai roti hidup, ya kan? Seperti itu. Kemudian maksudnya gak pernah digambarkan kayak air mengalir dan sebagainya. Enggak, itu Roh Kudus. Supaya kita tahu siapa mereka. Kalau sekarang kita pelajari siapa itu Roh Kudus. Seperti apa kesukaannya dan karakternya. Tadi dikatakan bahwa dia itu seperti pancaran-pancaran air, ya kan? Makanya dia digambarkan sebagai air. Tapi kemudian kalau seperti minyak, ya kita baca, tapi kita nggak banyak bicara tentang minyak ya, tapi sebagai air. Di dalam Lukas 4 ayat 18 berkata, Roh Tuhan ada padaku sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Ia telah mengutus aku. Jadi Roh Allah itu digambarkan sebagai urapan yang mengurapi hidup kita sebagai minyak. Nah, air itu karakternya seperti apa? Air itu mengalir. Air itu mengalir dengan tenang, tetapi kalau dia sudah banjir, itu bisa memporak-porandakan segala sesuatu, dan orang itu bisa hanyut. Kalau bahasa Jawanya kentir. Hanyut terbawa oleh arus air yang deras. Gak bisa ngelawan. Makanya kemarin waktu tsunami, orang tuh gak bisa ngelawan arusnya air kan. Orang itu hanyut, tenggelam. Nah, sekarang kita baca dulu di dalam Yehezkiel. Kalau belajar Alkitab itu luar biasa. Saya suka sekali. Di dalam Yehezkiel 47 ayat 1 sampai 12 berkata begini. Kemudian ia membawa aku kembali ke bait suci. Dan sungguh ada air keluar dari bawah ambang pintu bait suci itu. Dan mengalir menuju ke tempat timur, menuju ke timur. Sebab bait suci juga menghadap ke timur. Dan air itu mengalir dari bawah bagian samping kanan dari bait suci itu, sebelah selatan mezbah. Lalu diiringinya aku keluar melalui pintu gerbang utara, dan dibawanya aku berkeliling dari luar menuju pintu gerbang luar yang menghadap sebentar ya, ini soalnya selalu ketutup.
yang menghadap ke timur. Sungguh air itu membual dari sebelah selatan. Sungguh air itu membual dari sebelah selatan. Kemudian ayat ketiga sampai kelima. Sedang orang itu pergi ke arah timur dan memegang tali pengukur. Jadi ini malaikat ya, memegang tali pengukur di tangannya. Ia mengukur 1000 hasta dan menyuruh aku masuk ke dalam air itu. Maka dalamnya sampai ke pergelangan kaki. Ia mengukur 1000 hasta lagi dan menyuruh aku masuk sekali lagi dalam air itu. Sekarang sudah sampai selutut. Kemudian ia mengukur 1000 hasta lagi dan menyuruh aku ketiga kalinya masuk ke dalam air itu. Sekarang sudah sampai sepinggang. Sekali lagi ia mengukur 1000 hasta lagi. Sekarang air itu sudah menjadi sungai, di mana aku tidak lagi dapat berjalan. Sebab air itu sudah meninggi, sehingga orang dapat berenang, suatu sungai yang tidak dapat diseberangi lagi. Lalu aku berkata, lalu ia, malaikat ya, berkata kepadaku, sudahkah engkau lihat, hai anak manusia? Kemudian ia membawa aku kembali menyusur tepi sungai. Dalam perjalanan pulang, sungguh sepanjang tepi sungai itu ada amat banyak pohon di sebelah sini dan di sebelah sana. Ia berkata kepadaku, sungai ini mengalir menuju wilayah timur dan menurun ke arah Yordan dan bermuara di Laut Selat Asin. Air yang mengandung banyak garam dan air itu menjadi tawar. Sehingga kemana saja sungai itu mengalir, segala makhluk hidup yang berkeriapan di sana akan hidup. Ikan-ikan akan menjadi sangat banyak. Sebab kemana saja air itu sampai, air laut di situ menjadi tawar. Sebentar ya. Dan kemana saja sungai itu mengalir, semua di sana hidup. Maka penangkap-penangkap ikan penuh sepanjang tepinya, mulai dari En-Gedi sampai En-Eglaim. Daerah itu menjadi penjemuran pukat. Di sungai itu ada berjenis-jenis ikan seperti ikan-ikan di laut pasar. Sangat banyak. Tetapi rawa-rawanya dan paya-payanya tidak menjadi tawar. Itu menjadi tempat mengambil garam. Pada kedua tepi sungai itu tumbuh bermacam-macam pohon buah-buahan yang daunnya tidak layu dan buahnya tidak habis-habis. Tiap bulan ada lagi buahnya yang baru, sebab pohon-pohon itu mendapat air dari tempat kudus itu. Buahnya menjadi makanan dan daunnya menjadi obat. Ini sudah ya. Nah, yang pertama ya. Tadi dikatakan ada keluar air dari bait suci atau dari bait Allah. Pertama, seorang malaikat itu ada yang tidak bersayap ya. Kalau yang tidak bersayap seperti manusia. Nah, seperti yang diceritakan di sini, seseorang itu malaikat tetapi nggak bersayap. Dikatakan dia itu memanggil ukuran 1000 hasta. Nah, waktu 1000 hasta pertama, kemudian Yeskiel disuruh masuk ke air. Ternyata ada airnya dan di pergelangan kaki. Lalu mengukur lagi 1000 hasta lagi. Dan ternyata waktu dia ke sana, 1000 hasta lagi, airnya sudah selutut. Lalu diukur 1000 hasta lagi. Dia masuk lagi, sepinggang airnya. Lalu kemudian 1000 hasta lagi diukur. Semakin maju, 1000 hasta lagi. Ternyata sungainya di situ sudah seperti sungai. Sudah seperti sungai, bahkan orang bisa berenang. Bahkan sudah tidak bisa diseberangi. Nah, kita harus tahu ya. Dulu itu saya nggak ngerti ini gimana sih kok terus ada air. Apakah ini kan dari bait suci, terus airnya apa naik, tambah naik kan? Gimana kok tambah naik airnya ya? Kok tambah tinggi? Ini bait Allah airnya tinggi. Terus Tuhan tuh kasih gambaran bait suci, tanah itu semakin turun, semakin turun, semakin turun. Sehingga air itu kan selalu permukaannya sama ya, lurus kan. Tapi tanahnya semakin turun dari bait Allah. Air itu sifatnya selalu mencari tempat
yang lebih rendah. Dan di mana tempat paling rendah, di situ dia berhenti. Di situ dia bermuara, di situ dia tergenang menjadi sebuah muara atau sebuah air yang terkumpul di situ. Dia berhenti di tempat paling rendah. Nah, kenapa Roh Kudus digambarkan sebagai air? Selain daripada hadiratnya seringkali memang seperti air. Tetapi supaya kita tahu di mana Tuhan suka, di mana Roh Allah suka untuk tinggal. Air itu selalu mencari tempat yang lebih rendah. Dan di mana paling rendah, di situ air itu berhenti. Bermuara. Makanya kenapa di dalam kekristenan yang selalu Tuhan proses itu masalah hati. Pada waktu kita ini dikikis hati kita, semakin bisa menyerahkan hak, menyerahkan ego, menyerahkan gengsi, keangkuhan, aku diletakkan. Kita itu semakin masuk pada hasta, 1000 hasta yang berikutnya. Di mana kamu paling direndahkan dan kamu menang. Disitulah Roh Allah bermuara. Dia akan banyak bekerja lewat hidupmu. Minyak juga demikian. Minyak itu mengalir ke bawah. Jangan bayangin minyak waktu Tuhan urapi minyak itu kemudian selesai kayak orang-orang itu diolesi. Itu kan cuma lambang. Tapi kalau Tuhan ngurapi itu seperti sebuah teko. Tapi yang bagus, piala teko kayak ceret yang di kerajaan itu loh. Ceret, tapi ininya langsing. Ininya loh, apanya ya. Yang buat ngeluarin air kayak teh itu kan yang langsing gitu loh. Panjang langsing. Itu kalau ngalirin itu kayak sebenang. Tapi begitu kena kepala itu ngalirnya memenuhi semua. Mana kira-kira kalau itu terus dialirkan yang dapat paling banyak? Yang di bawah. Kalau kamu di bawah yang paling rendah, itu tergenang. Dapat paling banyak. Makanya kenapa fokusnya Tuhan itu beda dengan fokus kita. Fokusnya Tuhan itu masalah hati. Makanya waktu kita sungguh-sungguh sama Tuhan, kamu pasti tidak mungkin akan mengalami yang namanya direndahkan. Nama baikmu dihancurkan. Apa yang kamu bangun selama ini, harga dirimu dihancurkan. Kenapa? Karena Tuhan bisa memakai maksimal orang yang rendah hati. Makanya Tuhan digambarkan, Roh Allah digambarkan sebagai air dan minyak. Supaya kita tahu di mana air itu bermuara. Itu sebabnya Alkitab itu berkata begini. Filipi 2 ayat 5-7. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba. Dan menjadi sama dengan manusia.
Dan dalam keadaannya sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan mati di kayu salib. Yesus itu enggak cuma merendahkan diri, tetapi sampai mengosongkan dirinya. Artinya tidak ada yang sisa. Tidak ada yang dia pertahankan. Dia Allah. Dia Tuhan. Tapi dia tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah sebagai sesuatu yang perlu dipertahankan. Orang menghina dia sebagai orang gagal, sebagai manusia yang gagal. Wah, katanya Tuhan. Dia buktinya nggak bisa menolong dirinya sendiri. Makanya Yesus waktu di bumi, dia benar-benar manusia 100%. Dia tidak memakai kealahannya. Jangan ngomong 100% manusia dan 100% Allah. Dia memang 100% Allah. Karena dia memang Allah. Dia apa-apa kan tetap Allah. Tapi waktu di bumi dia tidak memakai kealahannya. Maka dikatakan dia mengosongkan dirinya. Itu sebabnya sebagai manusia dia bisa mempertahankan haknya. Bisa mempertahankan keangkuhannya. Oh, namanya dia manusia. Tapi dia melepaskan semuanya, tidak bersisa. Merendahkan diri. Makanya yang paling susah dalam hidup kita adalah keakuan. Aku. Makanya kalau saudara difitnah, dihancurkan, saudara boleh nangis. Saudara boleh kecewa. Yang enggak boleh kalau kamu larut ke sana sampai dendam. Karena memang tujuannya supaya keakuan dihancurkan. Supaya kita direndahkan. Saudara harus bersyukur kalau saudara mengalami proses. Hanya orang yang direndahkan yang akan bisa menghasilkan kesempatan untuk berbuah kerendahan hati. Hanya orang yang pernah disakiti, dilukai, yang punya kesempatan menghasilkan buah pengampunan. Hanya orang yang pernah mengalami dilecehkan, nama baiknya dicemarkan. Dia bisa menghasilkan, berani punya menghasilkan buah untuk mengampuni, mengasihi musuh. Itu buah. Tapi orang yang tidak pernah mengalami hal ini, kamu nggak punya buah. Di surga tidak menghasilkan buah apa-apa. Karena kamu nggak pernah mengalami tantangan. Semua hidupmu baik-baik saja. Apa yang dihasilkan? Karena Yesus mengosongkan dirinya. Direndahkan sampai mati. Filipi 2 ayat 9-11. Itulah sebabnya. Ini lanjutannya ayat tadi ya tentang Yesus. Itulah sebabnya Allah, yaitu Allah Bapa, sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Waktu Yesus direndahkan sampai tidak ada sisa dan dia melepaskan haknya. Rela direndahkan tanpa bersungut-sungut, dia menang. Maka namanya menjadi nama di atas segala nama. Kita ngusir setan nggak perlu Tuhan tolong usirlah setan dari dalam hidupku, nggak perlu. Kemarin ada yang tanya gimana untuk supaya lepas dari setan. Ini ya pengajarannya. Kamu tinggal pakai nama Yesus. Namanya berkuasa. Darahnya berkuasa. Makanya kemenangan Yesus justru waktu dia dianggap gagal karena dia mati. Walaupun sebenarnya dia bisa melawan kematian, dia Allah. Tapi dia tidak mau memakai haknya, kekuasaannya
untuk menolak kematian karena Dia Allah. Merendahkan dirinya sampai mati dengan ketaatan. Orang merendahkan dirinya, itu maturnya gini. Dia mau mentaati Alkitab, walaupun dagingnya nggak mau. Dia milih itu taat. Abraham, kenapa disebut Bapa segala orang beriman? Sampai keturunannya menjadi bangsa pilihan. Karena dia bisa milih. Menolak Tuhan. Tapi dia mau direndahkan. Dia bisa dianggap bapak yang jahat waktu dia harus mengusir Ismail. Tapi dia lakukan, terserah orang anggap saya jahat. Tapi karena Tuhan yang suruh, aku taat. Rendah hati itu maksudnya gini. Kamu berani kehilangan nama baik. Kalau kamu bisa membela dirimu, bela. Tapi kalau Tuhan gak kasih kesempatan kamu bela, ya sudah. Itu namanya rendah hati. Makanya pengkhotbah gak cuma pintar ngomong. Orang itu harus mengalami proses. Hidup kita mengalami proses direndahkan. Beda ya. Tuhan itu memenuhi hidup kita dengan cuma diurapi. Kalau Tuhan memenuhi kita, Roh Allah itu kan urapan. Roh Allah itu juga di dalam dirinya itu ya urapan itu. Pasti diurapi. Tapi kalau cuma urapan itu kayak jubah. Kayak Simpson, itu dikasih urapan, kasih jubah. Zaman Perjanjian Lama itu kan dikatakan Roh Allah hinggap. Itu kayak jubah. Tetapi kalau Roh Allah bermuara, maka Alkitab berkata, dalam dirinya itu akan memancar aliran-aliran kehidupan. Roh Allah itu berjalan dengan kamu. Dia tinggal di hatimu. Dia menguasai kamu. Dia di dalam kamu. Dia menguasai kamu. Kenapa? Karena sefrekuensi. Makanya kenapa Tuhan memproses setiap orang untuk mengalami kerendahan hati, tidak ada yang dia pertahankan. Karena disitulah Roh Allah bisa bermuara. Roh Allah itu bisa bekerja. Pertamanya tadi dikatakan 1000 hasta yang pertama itu cuma semata kaki. Atau sepergelangan kaki. Dia bisa jalan. Ada kuasa Roh Allah di situ. Kemudian yang kedua sepinggang. Kemudian setelah sepinggang, kemudian sebentar. Oh, pertama, kedua selutut, kemudian sepinggang. Lalu kemudian menjadi seperti sungai sampai dikatakan sudah tidak bisa berjalan lagi. Saudara, kalau airnya sudah tinggi, saudara sudah nggak bisa berjalan ya? Sulit. Tapi saudara bisa berenang. Tapi kalau air Roh Allah itu bekerja dengan dahsyat, tidak ada jalan lain, kamu nggak bisa menolak. Kamu nggak bisa melawan arus. Kamu akan terbawa arus. Ini yang namanya masuk dimensi ilahi. Orang itu, kedagingannya itu sudah dilumpuhkan Roh Allah. Karena kamu nggak bisa melawan arus. Kecuali arus itu yang membawa kamu. Kemana Roh Allah bawa kamu. Pada waktu kamu merendahkan dirimu. Yang pertama merendahkan diri. Artinya kamu tahu kamu butuh Tuhan. Kamu tidak bisa hidupmu sia-sia. Kesuksesanmu, kekayaanmu semua sia-sia kalau tidak punya Tuhan. Sehingga Tuhan menjadi yang terutama. Kedua, merendahkan diri artinya
menempatkan firman di atas segalanya. Aku pengennya gak ngampuni, tapi firman suruh ngampuni. Itu namanya merendahkan diri di hadapan Allah. Ketiga, merendahkan diri di hadapan manusia artinya kamu berespon benar. Difitnah. Kalau memang ada orang bertanya, saudara bisa jelasin. Tapi lihat-lihat juga. Kalau yang tanya itu bukan dewasa, kadang percuma menjelasin. Karena orang itu nggak nyambung otaknya. Karena dia masih kanak-kanak. Ada banyak orang yang kadang-kadang minta penjelasan sama saya dan saya tidak menjelaskan. Kenapa? Karena kalau orang itu pikirannya kanak-kanak, tambah salah paham. Atau orang itu sudah punya pikiran yang memang salah dan dia selalu negatif. Dikasih tahu juga tetap negatif. Gak usah dijelaskan. Makanya lihat. Ada saatnya Yesus menjelaskan. Ada saatnya dia tidak menjelaskan. Apakah kamu anak Allah? Bagi Yesus percuma dijelasin. Karena orang-orang ini tidak butuh jawaban. Itu kerendahan hati. Maksudnya kerendahan hati gini. Nama baik kita dirobek-robek. Selama kita benar. Dan memang tidak ada kesempatan bela diri. Mungkin pertamanya nangis. Pertamanya saudara menjadi sangat marah. Jengkel. Tapi orang rendah hati. Dia cepat sadar. Nama baik tidak ada artinya. Yang penting Tuhan berkenan. Fokusnya Tuhan. Makanya Yesus waktu di bumi itu kan manusia 100%. Dia menanggalkan kalanya. Dia tetap Allah. Tapi dia tidak memakai kalanya. Karena kalau dia masih memakai kalanya, maka dia pendusta. Kalau dikatakan dia mengganti manusia. Karena Allah kalau dianiaya ya nggak sakit. Makanya dia harus menanggalkan kealahannya. Itu sebabnya dia perlu roh Allah memimpin dia. Kalau dia tidak mengosongkan dirinya menjadi manusia 100%. Dia nggak perlu roh Allah memimpin dia. Tapi gimana roh Allah bisa memimpin dia? Dia yang Allah, dia berani menjadi tukang kayu, tidak diakui, tidak dikenal, dan sebagainya. Benar-benar direndahkan. Makanya setiap orang percaya. Kalau saudara belum mengalami proses direndahkan, berarti saudara tidak dibawa naik level atau engkau tidak dipersiapkan untuk sesuatu yang mulia. Makanya kalau saudara mengalami proses, difitnah, direndahkan, dan sebagainya. Kalau saudara tahu cara kerja Roh Kudus, kenapa? Karena Roh Kudus cari tempat yang lebih dalam, lebih rendah, supaya dia bisa bermuara di situ. Makanya Tuhan ditinggikan. Alkitab juga berkata tentang minyak, ya kan? Di dalam Mazmur 133 ayat 2, seperti minyak yang baik di atas kepala, meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun, dan ke leher dan jubahnya. Bicara minyak, bicara air, dua-duanya sama-sama menetes ke tempat yang lebih rendah. Dan di tempat paling rendah, di situ Roh Allah bermuara. Kenapa Simpson yang begitu diurapi gagal? Hatinya nggak beres. Hatinya itu dangkal. Mungkin cuma semata kaki. Dia masih egonya tinggi. Dia ingin menunjukkan keperkasaannya. Padahal keperkasaannya dipakai Tuhan. Dia diurapi Tuhan supaya membebaskan orang Israel. Tapi dia sibuk untuk membanggakan diri. Dia kuat,
Dia bisa melakukan apa saja. Tidak ada yang bisa mengalahkan saya. Itu aja yang dia sibuk. Makanya sangat mudah. Roh Allah atau urapan, padahal ini karena perjanjian. Roh Allah tidak meninggalkan dia karena ada perjanjian. Baru akan pergi kalau rambutnya dipotong. Itu karena perjanjian. Jadi roh Allah masih tetap tinggal di Simson. Itu bukan karena roh Allah bertahan, tapi karena sebuah perjanjian. Loh, Simson itu tetap aja berbuat dosa kok nggak pergi-pergi karena sebuah perjanjian. Mungkin orang Kristen gini, kan roh Allah itu sudah ada dalam kita waktu kita terima Tuhan Yesus. Ya, tapi soal dia bekerja dalam hidupmu atau tidak, itu tergantung kita. Sebabnya Alkitab juga berkata begini. Roh Allah itu pada waktu di level yang keempat sudah menjadi sungai. Tapi kemudian di level yang kelima dikatakan Yeskiel 47 ayat 5 ya tadi ya. Sekali lagi aku mengukur 1000 hasta lagi. Sekarang air itu sudah menjadi sungai. Di mana aku tidak dapat berjalan lagi. Sebab air itu sudah meninggi sehingga orang dapat berenang. Suatu sungai yang tidak dapat diseberangi lagi. Tidak bisa diseberangi lagi. Luas. Sangat luas. Kecuali kamu kembali ke sana, ke tempat yang dangkal yang tadi, yaitu kembali ke tempat di mana kamu tadi memulai perjalanan. Jadi semakin kita berespon benar, makanya Tuhan itu yang ajar kita itu tentang respon. Bahkan dalam mengampuni, itu sebuah harga yang sangat berharga. Itu berharga. Makanya orang yang sakit karena kepahitan ngelepas pengampunan sembuh, betul? Sembuh. Karena itu sebuah respon yang benar dan Roh Allah akan bekerja di situ. Lalu Alkitab juga berkata begini. Ya, ayat yang berikutnya. Yeskiel 47 ayat 6 sampai 12. Lalu ia berkata kepadaku, "Sudahkah engkau lihat, hai anak manusia?" Kemudian ia membawaku kembali menyusur tepi sungai. Dalam perjalanan pulang, sungguh sepanjang tepi sungai itu ada amat banyak pohon. Di sebelah sini dan di sebelah sana. Ia berkata kepadaku, sungai ini mengalir menuju wilayah timur dan sebagainya. Sehingga ayat 9, sehingga kemana sungai itu mengalir, sebab segala makhluk hidup yang berkeliaran di sana akan hidup. Ikan-ikan akan menjadi sangat banyak. Sebab kemana saja air itu sampai, air hidup di air laut di situ menjadi tawar. Dan kemana saja sungai itu mengalir, semuanya menjadi hidup. Maka penangkap terus ya, yang ayat 11, tetapi rawa-rawa dan paya-payanya tidak menjadi tawar, itu menjadi tempat mengambil garam. 12, pada kedua tepi sungai itu tumbuh bermacam-macam pohon dan buah-buahan yang daunnya tidak layu dan buahnya tidak habis-habis. Tiap bulan ada lagi buahnya yang baru, sebab pohon-pohon itu mendapat air dari tempat kudus. Buahnya menjadi makanan dan daunnya menjadi obat. Itu sebabnya orang yang mengalami proses direndahkan, yang paling banyak direndahkan itu kesombongan. Kesombongan itu kan gini, harga diri. Wah, aku kemarin difitnah. Orang kan tidak tahu kalau aku yang benar. Kadang kalau memang ada kesempatan untuk orang tanya, jelasin. Tapi kalau orang itu nggak dewasa, gak usah penjelasan. Kayak Yesus. Seringkali dia diem. Sampai Pontius Pilatus heran, kenapa orang ini nggak mau bela dirinya? Diam. Karena alam roh dan alam jasmani itu beda. Cara dunia dan cara Allah itu beda.
level yang bisa mematahkan kuasa-kuasa yang ada di dunia ini. Itu cara kerja kerajaan. Kerendahan hati, kasih. Dunia ini bicara pride. Pride itu hurufnya adalah P-R-I-D-E. Pride. I-nya itu ada di tengah. I, aku. Di pusat. Pride. Sin, itu dosa. Sin, S-I-N. I-nya di tengah. Pusat. Aku. Makanya untuk kamu bisa menjadi orang dengan powerful, hidupmu aja sudah powerful. Belum ngomong. Kalau kamu tidak melawan dunia dengan daging, tapi dengan roh. Dunia ini pride. Tapi kamu mau direndahkan. Bahkan punya kesempatan bela diri. Kadang kalau Tuhan ngomong diam, maka dia diam. Makanya roh Allah itu tidak banyak bicara, saya bilang. Tapi sekali bicara, kita dapat banyak pengertian. Kalau kita mau direndahkan, kita menjadi sefrekuensi dengan roh Allah. Karena roh Allah itu suka berada di tempat yang rendah. Supaya dia bisa bermuara. Makanya cara pikir dunia dengan Allah kita berbeda 180 derajat. Pada waktu orang itu penuh dengan roh Allah, nggak cuma kepenuhan, dia itu sudah nyatu dengan roh Allah di tempat yang rendah. Karena di tempat yang rendah, roh air itu kan bermuara kan. Berhenti di situ. Kalau nggak ada tempat yang lebih rendah lagi kan. Kamu sudah di puncak rendah. Kosong. Bermuara di situ. Kira-kira kemanapun kamu pergi, roh Allah bekerja? Yes. Karena pada waktu air itu menguasai. Kamu mau nggak mau ikut aliran air itu. Nah, kalau air dari atas itu terus mengalir, kamu akan mengalir, kamu nggak bisa lawan arus. Itu makanya namanya kamu berjalan dalam dimensi rohani. Akhirnya kamu itu berjalan. Kamu kan tadi dikatakan tidak lagi orang bisa berjalan kecuali berenang. Nggak cuma renang, tapi kalau arusnya tinggi, kamu sudah nggak bisa renang. Kamu dibawa arus. Makanya yang kayak Stefanus waktu dirajam sebagai manusia, ya teriak-teriak, mungkin ngumpat dan sebagainya. Tapi dia bisa ngomong, Tuhan, mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Loh, kok bisa? Sama dengan hamba Tuhan yang di penjara yang saya ceritakan, dia di penjara di negara bangsa seberang, agama seberang. Dia dianiaya. Dia sampai mau bunuh diri. Dia ngomong, Tuhan, aku tidak tahan. Kamu sudah meninggalkan aku. Dia sudah mau bunuh diri. Dia sudah spraynya untuk penjaranya sudah diikat. Dia sudah siap untuk bunuh diri. Terus pas dia sudah mau bunuh diri, Tuhan datang. Yesus dengan segala sinar kemuliaan. Dia pikir dari jendela. Enggak, ternyata Tuhan. Tuhan cuma ngomong, maukah kamu sabar sedikit lagi? Artinya sedikit lagi. Kamu mau dijotosin lagi? Sebentar lagi. Belum selesai. Maukah kamu bersabar sedikit lagi? Orang ini nangis dan dia ngomong, saya mau Tuhan. Dipukuli lagi. Lalu dia di pengadilan. Ditanya, kenapa kamu di sini? Dia nggak berani ngomong kalau ngaku dia misionaris pasti. Kalau cuma langsung dipenggal, oke. Tapi dipukuli lagi pasti lebih berat. Tiba-tiba ngomong sendiri mulutnya.
Aku ke sini untuk memberitakan Injil karena Yesus mengasihi kamu. Ngalir dengan Allah. Bukan dia mau ngomong, tapi aliran air karena dia sudah merendahkan dirinya. Aliran itu membuat dia ngomong yang hatinya dia nggak ngomong. Tuhan mengambil alih. Dia ngalir. Makanya salah satu pemulihan gereja, pemulihan segala sesuatu adalah anak-anak Tuhan diproses sehingga dia bisa menjadi tawanan roh. Sama dengan kita dalam pernikahan. Suamiku nyebelin. Aduh, istriku nyebelin. Tapi kalau kita belajar merendahkan diri di hadapan Tuhan. Jangan bingung ya antara merendahkan diri dan merendahkan hati. Rendah diri itu minder. Merendahkan diri itu bukan minder. Kita tinggi, tapi kita membuat diri kita rendah di hadapan Tuhan. Itu namanya merendahkan diri. Merendahkan diri dengan rendah diri itu berbeda. Merendahkan diri di hadapan Tuhan artinya dia mau dibentuk sehingga hatinya punya kerendahan hati. Makanya, kenapa orang-orang seperti ini? Tuhan Yesus bisa bekerja. Hidupnya mengalihkan aliran kehidupan walaupun dia nggak sadari. Dia nggak sadari, tapi hidupnya itu membawa kehidupan. Buat dirinya sendiri, dia akan terus berbuah. Karena ada aliran sungai di dalam dirinya, dia akan menghasilkan buah. Tetapi orang di sekitarnya bisa menikmati buahmu. Dan airmu itu akan membuat kehidupan bagi banyak orang. Makanya kenapa fokus Tuhan itu memproses kita, hati kita. Karena Tuhan itu nggak cuma, matanya nggak cuma tertuju pada kita, tapi dunia. Kan saya sering ngomong, untuk Tuhan datang ke bumi, butuh landasan. Sebelum Tuhan datang ke Israel, Tuhan pakai Musa sebagai landasan. Musa mempersiapkan jalan. Sebelum Yesus datang ke bumi, ada Yohanes Pembaptis mempersiapkan jalan. Sebelum surga menurunkan kesembuhan, menurunkan damai sejahtera kehidupan, Tuhan butuh kita sebagai landasannya. Makanya kita disebut bait Allah, bait Roh Kudus, Roh Allah tinggal, baru yang dari surga turun lewat kita. Makanya kesembuhan yang dari Allah, keselamatan yang dari Allah tidak bisa datang lewat orang lain kecuali anak Tuhan. Dan bagaimana Tuhan bisa memakai maksimal? Kalau kita menjadi muara Roh Kudus. Masih di mata kaki, masih selutut, sudah bisa nggak dipakai Tuhan dan Roh Allah bekerja? Bekerja. Tetapi kita mulai tahu tempat yang paling Tuhan suka. Tempat yang paling disukai Roh Kudus. Tempat yang paling rendah. Karena dia bisa terus mengalir seperti air sampai kamu tenggelam. Makanya kalau kita ini menjadi orang benar, banyak orang bisa berbuat baik, bisa berbuat benar. Tapi kebenaran tanpa kasih itu bukan dari Roh Allah, itu daging. Makanya orang itu akan merasa dirinya suci, merasa dirinya benar, kayak ahli Taurat. Makanya dia menghakimi banyak orang. Paulus saja pernah berkata, dalam hal melakukan Taurat, aku nggak bercacat. Kalau ngomong tentang berbahasa roh, aku lebih banyak bahasa rohnya dari kamu. Loh, dia melakukan Taurat. Tapi kebenaran tanpa kasih akan menjadi ahli Taurat yang suka menghakimi karena merasa dirinya benar. Tapi orang yang penuh dengan Roh Allah, buahnya itu kasih.
Semakin hari akan semakin merasa, aduh aku ini kurang, aku ini nggak layak, aku ini jahat, aku belum mengasihi orang. Wah cepat ya, dia orang yang cepat bertobat. Kebenaran yang dengan kasih, dia tahu, aku ini sebenarnya nggak layak, tapi dilayakkan Tuhan. Semua anugerah. Makanya nggak gampang menghakimi orang. Gampang menerima orang lain. Karena dia tahu dia juga kurang. Makanya banyak orang-orang, tokoh-tokoh agama, seberang, semakin merasa suci, semakin merasa rohani, kerjaannya ngulik dosa orang. Karena kebenaran tanpa kasih akan menjadi hakim. Alkitab berkata gini, Kisah 20 ayat 22. Tetapi sekarang sebagai tawanan roh, aku pergi ke Yerusalem dan aku tidak tahu apa yang akan terjadi atas diriku di situ. Dia tidak peduli apa yang akan terjadi. Paulus. Bahkan Paulus ngomong, aku nanti di sana itu akan diikat. Dianiaya. Tetapi sebagai tawanan roh, ya dia nggak mau menangguhnya. Tawanan roh. Membuat dia mampu. Makanya Paulus kemanapun pergi, iblis saja ngomong. Paulus aku kenal, Yesus aku kenal. Pada waktu anak-anak imam Skewa mau mengusir setan, kamu itu siapa? Loh, Paulus itu belum ngomong. Paulus itu belum ngusir. Karena apa? Karena roh Allah itu membual dari hidup dia. Kemanapun dia pergi, membawa kehidupan. Makanya Petrus sampai bayangannya saja menyembuhkan orang. Loh, dia cuma lewat. Belum ngomong. Karena yang bekerja roh Allah, karena roh Allah bisa mencurahkan segala sesuatu lewat dia. Petrus itu sudah dipermalukan. Yesus itu menegur dia di hadapan banyak orang. Yesus, aku sekalipun orang-orang akan meninggalkan kamu, mengkhianati kamu, aku tidak. Loh Tuhan, Yesus tuh nggak bisik-bisik lo ngomongnya. Sebelum ayam berkokok, kamu sudah menyangkal aku 3 kali. Loh itu dipermalukan loh saudara. Itu di hadapan umum. Terus Petrus berkata, wah tidak. Sekalipun aku harus mati, aku siap untuk mati. Dia nggak gini, Yesus, kepahitan, pergi. Beda dengan Yudas. Rapuh. Waktu dia tahu dia benar-benar mengkhianati, dia menyesal. Dan dia ingin menebusnya dengan apa? Waktu Yesus menampakkan diri waktu dia bangkit. Petrus tidak bicara apapun. Tapi dia langsung terjun mendahului teman-temannya untuk menemui Yesus pada waktu Yesus membakar ikan dan sebagainya. Kenapa? Dia mau nunjukin, aku mengasihi engkau Yesus. Aku mengasihi. Wes hajaran aku, wes teguran. Maka Petrus berjalan. Roh Allah bisa bekerja. Di mana tempat kesukaan roh Allah? Di tempat hati yang mau direndahkan. Semakin rendah dirimu, air itu akan mengalir dalam dirimu. Lalu firman Tuhan lagi berkata, Lukas 13 ayat 18 ayat 19. Seumpama apakah kerajaan Allah dan dengan apakah aku mengumpamakannya? Ia seumpama biji sesawi yang diambil dan ditabur orang di kebunnya. Biji itu tumbuh dan menjadi pohon, burung-burung dan burung-burung di udara bersarang pada cabang-cabangnya. Yesus pernah memberikan perumpamaan tentang iman sebesar biji sawi. Biji sawi itu biji yang paling rendah, paling kecil. Tetapi selama kamu memakai itu untuk kerajaan Allah, kamu tahu itu kecil, tapi kamu memerdahkan diri di hadapan Tuhan, itu bisa menjadi pohon yang besar sampai burung-burung itu bisa berlindung di bawahnya. Memberi kehidupan, memberi pengayoman. Sama dengan tadi. Sehingga hidupmu itu membawa kebangunan rohani. Hidupmu itu membawa kehidupan. Makanya saya pernah khotbah tentang menjadi landasan ilahi.
Kenapa dunia ini ingin membunuh orang Kristen? Karena berharap yang dari surga nggak bisa turun. Karena dari surga hanya bisa turun lewat anak Tuhan. Tapi seberapa besar Tuhan bisa bekerja? Yaitu seberapa Roh Allah bisa bekerja dalam hidup kita. Terakhir. Makanya Alkitab berkata begini. Dua Timotius 2 ayat 20-21. Dalam rumah yang besar bukan hanya terdapat perabot dari emas dan perak, melainkan juga dari kayu dan tanah. Yang pertama dipakai untuk maksud yang mulia dan yang terakhir untuk maksud yang kurang mulia. Jika seorang menyucikan dirinya dari hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya, dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Ada benda-benda perabot yang akan dipakai untuk maksud yang mulia, ada yang tidak. Jika seorang menyucikan dirinya, berarti kita dipakai untuk menjadi maksud yang mulia atau tidak, itu tergantung kita, bukan tergantung Tuhan. Karena dikatakan, mana sih? Yang pertama dipakai untuk maksud mulia, dan yang terakhir yang kurang mulia. Jika seseorang menyucikan dirinya dari hal yang jahat. Jahat di sini bicara dulu masalah hati. Saya bisa nggak memfitnah orang, mulut saya terjaga. Saya nggak pernah mencela orang, tapi belum tentu hatinya baik. Hati ini penuh kebencian, penuh pengharapan. Kapan ya orang itu celaka ya? Kapan orang itu dihakimi ya? Kapan orang ini ya? Terus penuh kekecewaan, penuh dendam, penuh sakit hati. Sini. Makanya fokus Tuhan itu hati. Jadi kita mulai lihat. Bagaimana Roh Allah bisa suka tinggal di dalam hidup kita. Semakin kita direndahkan dan kita berespon benar, semakin disitulah tempat kesukaan Roh Allah. Karena sefrekuensi dengan Tuhan. Hati Allah kita, Allah Tritunggal Bapa, Putra, dan Roh Kudus sama. Rendah hati. Siap direndahkan. Siap dihina. Siap kehilangan nama baik. Siap kehilangan hak. Siap dinomorduakan. Tapi tetap menghargai orang lain dan tidak menjadi kecewa kepada Tuhan. Mengerti ya? Bukan kita direndahkan karena diri kita sendiri yang layak direndahkan karena kita memang bikin kekacauan. Tetapi bagaimana kita tetap berespon pada waktu kita melakukan benar. Tetap difitnah, dikacau. Oke. Pada waktu kita tetap memberikan pengampunan. Tidak membalas. Itulah kerendahan hati. Kerendahan hati yang pertama tadi ya. Kita tahu tidak ada yang dapat kita lakukan semua sia-sia kalau tidak ada Tuhan dalam hidup kita. Kita tahu kita butuh Tuhan. Kemudian yang kedua, pada waktu kita menempatkan firman di tempat yang pertama. Sekalipun daging kita nolak, tapi kita lebih nurut sama firman. Itulah kerendahan hati. Yang ketiga, bagaimana kita rendah hati di hadapan manusia, yang artinya kita mau berespon benar. Sekalipun direndahkan, kita tetap bisa mengampuni, bisa melepaskan pengampunan, kita bisa berespon benar. Waktu kita disakiti, kita bisa melepaskan pengampunan. Waktu ya, seperti itulah kita sudah tahu ya tentang berespon benar. Kita tidak memandang muka, kita mengasihi orang dengan pandangan yang sama dan sebagainya. Itu adalah kerendahan hati. Amin.